Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Oke teman-teman, pada sesi kedua ini saya akan jelaskan keistimewaan teman-teman. Suatu kelebihan yang akan Goes dapatkan ya dari bentuk chainring yang oval teman-teman. Oke, ini chainring oval ini mungkin gigi kedua atau mungkin yang tunggal barangkali ya. Ini ya. Jumlah gigi chainring oval ini 34 teman-teman ya. Saya udah hitung dan yang ini sebagai perbandingan ya, itu jumlah gigi chainringnya yang bulat itu 32 teman-teman. Bagaimana keistimewaan ini teman-teman? Kebetulan teman-teman yang ini ukuran 32 ini ya, kalau saya berimpitkan itu ya. Nah ini teman-teman, itu diameter ini ya, diameter ini ya, itu sama teman-teman dengan diameter oval untuk sisi radius yang terpendek teman-teman, sama. Ini sama ya. Nah inilah. Nanti kita terangkan teman-teman. Sama, ini dari sini sama teman, lebar ini sama. Dia hanya agak melebar ke sini teman-teman. Ini melebar tuh. Ada perbedaan ya. Jarak ini teman-teman, jarak. Perbedaan jarak ini. Oke teman-teman. Ini saya ingin tambahkan teman-teman di sini ya. Jadi bagaimana keunggulan chainring ya, chainring atau crank ya yang oval. Tapi saya pernah lihat juga bahwa di bottom di crank lama itu triple teman-teman. Yang Shimano ya, tipe-tipe yang lama ada yang pernah triple oval, tapi ovalnya itu agak nggak begitu kelihatan ya, agak sedikit ya, nggak terlalu banyak ovalnya itu triple. Tapi sekarang kebanyakan orang menggunakan single chainring di crank ya tunggal teman-teman, tunggal. Ada juga yang double gitu teman-teman. Itulah berbagai pilihan crank untuk oval. Jadi kalau kita gambarkan ya di sini ya, ini ada crank ya. Crank ya, di sini chainringnya ya. Jadi selalu chainring oval itu mengarah ke yang sisi panjangnya ya, daripada chainring oval itu mengarah sejajar dengan lengan crank teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya ilustrasikan gambar demikian. Nah di sini ada crank ya, ini ada sprocket. Nah ini rantainya ya. Oke. Nah identifikasi daripada ini semua adalah di sini ada panjang panjang chainring ya yang paling lebar ya, terus ada panjang chainring yang paling kecil di sini. Ini yang paling lebar, paling panjang, ini yang paling kecil. Ini R2, ini R1. Kemudian di sini panjang engkol ya, ini panjang engkol ya. Oke. Di sini ada titik mati atas, artinya di sini pada saat crank berada di tepat di titik sini ya. Kemudian di sini ada titik mati bawah ya. Di sini ada 0 derajat sini teman-teman, 0 derajat. Sini ada 90 derajat, ini 180 derajat. Oke teman-teman. Perlu kita ketahui di sini saya tekankan di sini ya bahwa sisi sebenarnya ini oval atau bifokal di sini, bifokal. Jadi ada fokusnya itu ada dua. Kalau lingkaran itu fokusnya satu, ini fokusnya ada dua. Ya itu tadi fokusnya untuk R2 ya, R2 ya yang panjang dan R1 yang pendek. Jadi R2 ini lebih besar daripada R1. Oke, teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti ini kita akan melihat bagaimana gerakan putar daripada engkol ini ya terhadap kemampuan maksimal daripada daya engkol itu sendiri, teman-teman. Jadi crank ya, teman-teman ya. Pada saat bergerak kita melakukan daya goes, teman-teman ya. Kita melakukan goes ini. Crank ya. Kita melakukan goes ini ya. Jadi sebenarnya titik terlemah kita itu teman-teman ya, ada pada titik ini. Pada saat sejajar kita dengan TMA ini ya, dan lengan crank ada di sini, kita ini titik terlemah teman-teman. Titik terlemah di mana kita akan memutar ini pada saat awal. Jadi titik terlemah ini merupakan istilahnya suatu keadaan yang tidak bisa dihindari karena ini gerakan berputar. Nah pada saat dia berputar ya ke arah 90 derajat teman-teman sini ya.
Nah, pada sini dia akan mendapatkan suatu kondisi kaki kita di atas ini teman-teman. Ini pedal ya, kaki kita di atas. Nah, pada saat kondisi 90 derajatnya inilah crank mendapatkan suatu torsi atau daya engkol yang maksimal teman-teman. Di titik maksimal daya engkol itu terjadi pada saat sudut putar engkol ini dari 0 derajat bergerak kepada 180 derajat. Nah, pada saat 0 derajat ini minimal terus bergerak ke arah terus bertambah dan maksimalnya ini pada saat 90 derajat. Nah, kemudian dia akan berkurang kembali pada saat dia bergerak ke titik 180 derajat teman-teman. Bergerak ke sini ya, terus ditekan ke sini. Nah, pada saat 180 derajat balik lagi dia. Ini pada saat TMB ini dia mendapatkan suatu kondisi titik 0 untuk kemampuan bergerak ke sini. Jadi variasi antara 0 derajat dan 180 derajat inilah merupakan suatu kondisi minimal 0 ya, bergerak ke arah maksimal. Ini maksimal betul ya. Nah, berkurang lagi sampai minimal betul di sini. Nah, ini teman-teman soal ilustrasi gimana engkol ini mendapatkan suatu gerakan maksimal ini pada saat 90 derajat. Oke teman-teman. Jadi kita perlu gambarkan teman-teman ya, bagaimana gerakan si crank oval ini ya, mempunyai chainring oval ini bergerak teman-teman. Jadi rantai ya itu akan tertarik teman-teman. Ini saya gambarkan demikian teman ya. Jadi posisi torsi maksimal daripada crank oval ini teman-teman. Ini ya, oke. Nah, arah tarikan dari rantai itu ya, itu akan nyantol ya pada crank chainring ini ke arah sprocket teman-teman. Nah, pada saat maksimal gimana kita mendapatkan gaya engkol atau torsi maksimal ini, yaitu pada saat crank chainring oval ini pada saat posisi lengan terpanjang ini ya, atau radius terpanjang ini ada pada posisi horizontal teman-teman. Ini seperti ini karena ya pada saat kita goes maksimal 90 derajat ini kita mendapatkan suatu panjang ya, tekanan yang terbesar teman-teman, R2. Sini R2 lebih besar daripada R1. Jadi daya engkol maksimal ini harus ada pada posisi R2. Nah, kenapa R2? Supaya dia memperoleh kemampuan engkol yang ringan teman-teman ke sini. Sedangkan daya tarik kepada rantai ini R1 teman-teman. Kalau pengungkit itu andai kata kita mengungkit ya dengan yang lengan yang lebih panjang ya, itu akan lebih ringan ya. Bebannya itu andai kata beban yang mengungkit ya dengan beban yang diungkit itu, lengan itu lebih panjang atau lebih besar beban yang mengungkit. Oke teman-teman, ini daya ungkit ya, tarikan ada di sini teman-teman, di sini. Oke, dia bergerak sini teman-teman. Nah, gerak ke situ. Ini beban teman-teman, beban tarikan. Nah, sedangkan kita ngengkol ya dari arah sini ke sini teman-teman. Nah, ini merupakan tarikan yang beban ya dengan lengan R1 ya, dan ini daya tekan atau ya penarik beban dengan lengan R2. Kalau R2 lebih besar daripada R1, maka force di sini ya, gaya sini, ini F2 ya, ini F1. Nah, andai kata dengan perbandingan gini, jadi kita memperoleh nilai F2 itu lebih besar ya. F2 ini lebih kecil dari F1 teman-teman. Nah sebenarnya prinsip pengungkit inilah yang akan diperoleh ya dari keuntungan ya crank oval. Jadi sebenarnya crank oval itu menggunakan keistimewaan efek pengungkit teman-teman. Di mana satu sisi dia pendek ya sebagai beban, lengannya ini R1 ya. Satu sisi dia lengannya itu panjang teman-teman untuk penariknya. Adakah penariknya itu lengannya lebih panjang dari beban yang lebih pendek, dia daya ungkit ini akan lebih ringan teman-teman. F2 ini sebagai penarik beban ya akan lebih ringan daripada F1 karena lengan penarik beban ini lebih besar. R2 lebih besar daripada F1, akibatnya F2 lebih kecil daripada F1. Itu suatu rumusan ungkit teman-teman. Nah ini teman-teman, inilah rahasia crank oval teman-teman. Nah bagaimana formulasinya? Oke, kita jelaskan teman-teman. Seperti gini. Oke teman-teman.
andai kata kita memiliki radius R1 dan R2 ini ya, sebagai perbandingan crank oval ya. Nah, untuk memperhitungkan torsi rata-rata teman-teman, jadi kita tidak bisa menggunakan R2 teman-teman, atau keringanan daripada beban menggunakan R2. Kita harus rata-rata teman-teman, karena di sini ada kondisi tadi saya sampaikan bahwa gerak daripada dari 0 derajat ke 180 derajat itu bervariasi teman-teman. Dari mulai di sini beban, tidak ada beban di sini, bebannya maksimal, bisa menghasilkan beban yang maksimal, di sini kembali ke 0 lagi. Jadi hasilnya merupakan rata-rata teman-teman. Torsi itu rata-rata, jadi R1 tambah R2 bagi 2 teman-teman. Nah, kita ilustrasikan ini teman-teman. Di sini ada suatu gambaran ya, lingkaran ya, yang menggambarkan rata-rata penjumlahan R1 tambah R2 bagi 2. Ini R1 R2, nih ilustrasi begini. Nah, ini lingkaran rata-rata teman-teman, setengahnya daripada penjumlahan R1 dan R2. Kita dapatkan jarak ini. Di sini R1 tambah R2, di sini juga sama teman-teman. Nah, gitu. Oke. Ini chainringnya juga sama. Nah, jadi gaya engkol rata-rata itu diperoleh dari rata-rata teman-teman. Rata-rata penjumlahan radius R1 tambah R2 bagi 2. Nah, inilah gaya engkol rata-rata yang akan kita dapatkan. Oke, teman-teman. Nah, kita dapatkan kesimpulan ya. Pertama ya, kita perhitungkan torsi teman-teman. Torsi dulu ya. Kenapa torsi itu akan lebih ringan teman-teman? Oke. Kita ilustrasikan di sini atau jabarkan torsi crank oval di sini ya. Nah, ini torsinya ini T2 teman-teman. Kita asumsikan dengan besaran T2 teman-teman. T2 ini ya. Nah, ini bekerja untuk kecepatan angular yang sama dengan kecepatan yang nanti teman-teman. Jadi perbandingan antara torsi itu ya harus dengan kecepatan yang sama teman-teman. Bagaimana kita mengilustrasikan ya, di sini dan sini harus dengan kecepatan yang sama teman-teman. Ya, jadi kecepatan angularnya itu untuk torsi yang oval yang punya keuntungan dia lebih ringan ini harus dengan kecepatan putar yang sama teman-teman. Jadi untuk satu kecepatan putar yang sama dia lebih ringan, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, kita formulasikan teman-teman ya, notasi T2 ini kita jabarkan ini dengan T1 torsion yang pertama ya, ini ya adalah R1 ditambah R2 bagi 2 ini teman-teman, jarak ini ya, dibagi kenapa teman-teman? Bagi R2 lagi. Kenapa ini bagi R2? Ya awalnya teman-teman, awalnya dia memiliki radius yang R2 yang awalnya gitu loh, radius awal. Nah, perbandingan ini rata-rata dibagi dengan R2 awal ini ya, ini kali dengan apa? Torsinya teman-teman. Torsi daripada crank itu sendiri yang awal gitu loh. Nah, nilainya andai kata kita contohkan misalnya di sini ada R1 radius pertama 6,5 cm. Ini juga sebenarnya udah saya ukur teman-teman. Ini saya ukur di sini kira-kira teman-teman ya. Di sini ada jangka sorong untuk yang R1 ya. Nah, ini yang lebih kecil teman-teman ya. Yang di sini teman-teman radius R1 ya. Ini jaraknya kurang lebih saya ini kan ke jari setengah kurang lebih di sini 6,5 teman-teman nih. Nih ke sini. Poros ya, tengah-tengah ke dalam tengah-tengah inilah antara antara lekuk-lekukan gigi ini ya. Kurang lebih 6,5 teman-teman. Ini. Nah, ini segini kurang lebih ini. Nah, kemudian untuk R2-nya lengan yang panjangnya. Nah, ini teman-teman. Ini kurang lebih saya ukur tadinya tengah-tengah sini ya. Oke. Nah, ini tengah-tengah teman-teman ya. Ini kurang lebih 7,5 teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi antara R1 dan R2 ini mencerminkan crank seperti ini teman-teman. Sisi pendeknya 6,5 ke sini teman-teman ya. Sisi panjangnya 7,5 ke sini. Oke. Dengan besaran ini ya, kita masukkan nilai-nilainya ya. R1 tambah R2 jadi 6,5 tambah 7,5 cm ya, dibagi 2 ya, dibagi R2. Ini kondisi awal teman-teman, kondisi awal daripada radius itu sendiri yang di sini R2 ya. Oke. Dikasih nilai torsion ini kembali lagi teman-teman,
kita mendapatkan nilai dari ini yang tadi nih di sini 4,9 torsion atau hasil daripada kondisi ini teman-teman, kondisi awal daripada beban torsion sepeda teman-teman. Kita kalilah torsionnya sini, nilainya 4,9. Oke. Nah, ini dari perbandingan ini kita dapatkan nilai teman-teman. Rupanya dengan formulasi perbandingan ini ada suatu reduksi teman-teman. Ya, penurunan teman-teman. Nilainya itu lebih kecil dari 1. Nah, kita kali nilai torsion ya. Normal teman-teman yang awal teman-teman. Ini 4,9. Jadi untuk torsi daripada oval itu menurun teman-teman dari nilai 4,9 kali faktor pengali 0,93 ini jadi 4,57 kg force meter teman-teman. Jadi ada penurunan dari 4,9 ke 4,57 kurang lebih 93% seperti pengali ini teman-teman. Ada teman-teman. Jadi ada kata ya, kita menggunakan crank oval ya, kita akan mendapat keuntungan ya dengan putaran yang sama, kecepatan putar yang sama, yaitu suatu reduksi daripada beban teman-teman. Torsionnya itu, bebannya itu lebih kecil teman-teman, lebih kecil kurang lebih ini dengan perbandingan ini teman, radius 1 dan radius 2 ya. Ini ada radius 1 yang radius 2 gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, andai kata perbandingannya R1 dan R2 demikian, itu ada reduksi teman-teman, kurang lagi 93%. Nah ini kesimpulan teman-teman. Jadi crank oval ya, dengan perbandingan radius tertentu ya, R1 dan R2 ya, dan putaran angular yang sama dengan chainring yang biasa ya, itu akan memiliki suatu keuntungan peredaman atau penurunan daripada beban engkol. Jadi dia menjadi lebih kecil beban engkolnya dibandingkan dengan beban engkol atau torsi daripada menggunakan crank yang bulat teman-teman. Itu ya teman-teman. Oke, dengan kecepatan angular yang sama teman-teman ya. Jadi dengan kecepatan putar yang sama ya. Ada kata kita menggunakan crank oval ini ya, beban rata-rata ya, torsi itu akan tereduksi teman-teman. Tereduksi dengan penurunan sesuai dengan perbedaan radius oval ini sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya kuncinya itu perbedaan radius radius 1 dan radius 2 itu menyebabkan penurunan nilai ini teman-teman, 93% untuk radius pendek 6,5 dan panjang 7,5. Oke teman-teman. Nah, kita buktikan kebalikan teman-teman. Bagaimana kecepatan ya, kecepatan angular ini ya, crank oval ya, untuk balik lagi untuk torsi yang sama teman-teman, untuk torsi yang sama, kebalikan daripada teman ini teman-teman ya, kita gimana mengukur kecepatan angularnya crank oval untuk torsi yang sama. Nah gini, jadi andai kata kita ya memiliki ya crank bulat ya, crank bulat ya, dan crank oval ya. Ini giginya 32 teman-teman ya. Ini 34. Nah, gini teman-teman. Nah, jadi kecepatan angular ya, W2 crank oval. Artinya kecepatan crank oval ini ya dengan notasi W2 teman-teman. Jadi dia akan bertambah cepat teman-teman. Jadi kecepatan akan bertambah cepat yaitu dengan formula demikian teman-teman. Kecepatan angular ini untuk crank oval ini kita bandingkan ya R2 ya, R2 tadi ya, radius yang kedua ya, bandingkan dengan rata-rata teman-teman. Rata-rata radius teman-teman R1 tambah R2 ya, bagi 2 ini. Oke, kali W1. W1 itu merupakan kecepatan yang awal teman-teman. Yang W1 ini yang ada di sini. Oke. Nah, dengan bentuk chainring oval ini dia akan menambah teman-teman, menambah kecepatan awal yang tadinya W1 ya, jadi 7,5 nih dibagi rata-rata dari 6,5 tambah 7,5 bagi 2 ya, itu mendapatkan besaran pengalit nambah teman-teman. Jadi W2 ini akan lebih besar 1,07 dari W1 teman-teman. Ini seperti ini. Jadi andai kata kita menggunakan chainring
yang kecil ya, yang bulat ya, nah, dibandingkan dengan chainring yang oval ya itu ya, dengan torsi yang sama dibalikin teman-teman ya, itu akan mendapatkan kecepatan yang lebih besar ini. Jadi andai kata kita menggunakan chainring 32 ya, ini kan torsinya tertentu ini dengan rata-rata ya, dibandingkan dengan kita menggunakan chainring yang oval yang 34, tentunya akan memperoleh kecepatan yang lebih besar teman-teman, karena jumlah gigi ini 34, ini 32. Tetapi, nah balik lagi, torsinya tuh sama teman-teman, dibalik teman-teman pengertiannya. Oke, jelas teman-teman ya? Kita akan mendapatkan torsi yang lebih besar untuk kecepatan angular yang sama, dan kecepatan angular yang lebih besar untuk torsi yang sama teman-teman. Ini bolak-balik aja teman-teman, sama. Oke teman-teman. Nah itu teman-teman. Maka itu saya suka sebenarnya dengan ini. Tapi karena ada beberapa kelemahan teman-teman ya. Ini apa istilahnya? Kadang-kadang ini susah dipasang di standar ya, yang dudukan crank yang standar. Ini punya crank tersendiri ya. Oke, kita tinjau kembali teman-teman. Kekurangan crank oval ini teman-teman ya. Jadi ada kekurangan teman-teman, walaupun ini bagus demikian rupa ya, untuk torsi dan kecepatan agak lebih daripada crank yang bulat. Ini ada kekurangan teman-teman. Ini ada efek tekanan pedal yang berubah-ubah saat goes. Jadi kita kalau goes teman-teman ya, dengan crank oval ya, kayak sedikit ada anjut-anjutan teman-teman. Ada tekan enteng, ada tekan berat. Jadi kalau kecepatan tinggi itu ya mungkin agak mengganggu, maka itu crank mungkin yang Ultegra atau apa ya, Dura-Ace mungkin ada sedikit oval tapi nggak banyak teman-teman. Jangan salah, crank untuk road bike pun ada yang oval teman-teman, tapi oval itu sedikit sekali. Jadi untuk menghindari ya itu tadi efek perubahan tekanan pedal yang berubah-ubah gitu setiap goes itu tadi. Jadi nggak akan terlalu terasa ya, tapi dia punya efek yang lebih daripada crank bulat ini teman-teman. Oke. Yang kedua kelemahannya itu tadi teman-teman. Jadi untuk crank oval ini itu agak sulit pasang pada saat pasang FD teman-teman pada crank oval. Jadi kalau ovalnya itu tidak terlalu besar ya, perbedaannya tidak terlalu lonjong ya, itu tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau yang terlalu besar, kalau kita pasang FD itu sulit teman-teman. FD itu ada di sini demikian rupa ya. Dia harus lebar teman-teman. Ini pada saat di sini dia kecil, pada saat di sini dia melebar teman-teman. Nah ini akan menyulitkan pemindahan teman-teman. Maka itu bagusnya kalau yang crank ovalnya banyak itu ya, bagusnya yang chainringnya yang tunggal aja teman-teman. Ini tunggal gitu loh. Itu nggak akan ada masalah. Tapi kalau yang double atau yang triple itu banyak masalah teman-teman. Terkecuali bentuknya ini lonjongnya ini tidak terlalu besar teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih demikianlah ilustrasi crank oval teman-teman ya, untuk terpasang di sini ya, dengan segala kurang lebihnya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih mempunyai gambaran lah gitu ya. Tapi gambaran teman-teman jangan salah, ini bukan dengan gambaran hayalan gitu ya. Ini ada tetapan teman-teman. Saya berusaha untuk menjabarkan dengan secara matematis perbandingan ya, dengan besar-besaran mekanika ya. Ini mekanika dasar ya, yang agak mudah dipahami teman-teman. Oke teman-teman, saya Danis Bike, senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama satu teman-teman, goes itu perlu juga dengan knowledge, bukan hanya squat goesnya, tapi ada trik mungkin yang lebih theoretical, bagaimana cara fisiknya, tapi ini saya jabarkan dari sisi komponen teman-teman. Oke teman-teman, saya berterima kasih, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.